had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau random reading ya. Ngikut kartunya ngajak ngobrol tentang apa, dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah, berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan diterima ya, oke? Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kita lihat topiknya ya, mudah-mudahan ini adalah tentang kamu. Oke. Waduh. Ini belum apa-apa udah kayak gini, ada energi magis, ada campur tangan, energi sihir atau energi magis. Belum apa-apa udah kayak begini temanya ya. Oke, apa lagi nih? Oke, berkat Tuhan atau membawa kelancaran urusan-urusan kamu. Move on. Ya. Keren nih ya. Kalian mau denger, mau tahu atau mau tahu aja? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Jadi gini, ini ceritanya adalah ini kamu-kamu yang nggak bisa move on ya. Jadi memang hubungan sudah berakhir, tapi apa ya? Tapi kamu masih nggak bisa move on, kamu masih nggak bisa melepaskan dia. Rasanya berat banget ya, merasa tersiksa, bahkan ini di sini kamu sampai urusan kerjaan keteteran, urusan yang lain-lainnya bener-bener keteteran ya. Pagi, siang, malam kamu cuma mikirin dia aja gitu, nggak ada kerjaan yang lain apa ya? Pokoknya gitu ya, kayak kebayang-bayang melulu, kenapa sih gitu loh. Dan ini sih ternyata ya, si dianya itu memang ada energi magis ya. Energi magis itu belum tentu dark atau black magic, belum tentu. Ya, banyak banget soalnya sekarang itu, zaman sekarang ya kan semuanya adalah energi ya, everything is energy katanya si Albert Einstein. Dan energi itu belum tentu black. Kalau black itu dia pakai kayak semacam jin, pakai entitas-entitas yang serem-serem itu ya, kayak apa. Dan itu biasanya memang ada maharnya, artinya biasanya membawa celaka atau apa ya, dan yang mengirim pun dia akan atau apa ya, yang pakai itu membayarnya mahal. Memang lebih gini ya, untuk black magic itu memang lebih tokcer, lebih kenanya itu lebih cepat. Nah, tapi ada juga white magic. White magic itu yang kamu nggak pakai jin-jinan ya, hanya murni energi kamu sendiri. Mungkin kayak baca doa atau puasa diniatin pakai niatnya. White magic sih tahu Bunda ada beberapa ya, macam-macam sih, ada beberapa begitu ya. Kenapa pakai white? Karena apa ya? Doa-doanya itu adalah surah-surah yang ada di Al-Quran ya. Dan itu di pesantren banyak sebetulnya orang yang bisa gitu, orang yang bisa pakai ya. Kalau untuk non muslim ya ada sih, Bunda nggak tahu, tapi pakai doa-doa apa, biasanya doa-doanya lebih kayak kata-kata bahasa Indonesia untuk yang non muslim ya. Dan itu diamalkan, atau bisa misalnya pakai pengasihan. Pengasihan itu kita bisa puasa di Anggoro Kasih ya. Selasa Kliwon, lagi Kliwon lagi paing. Selasa Kliwon, Rebo Legi, sama Kamis Paing. Bunda nggak hafal soalnya ya. Nah,
Kalian nggak usah pakai macam-macam nih, nggak usah pakai magic apalah, nggak usah ya. Magic tissue, magic comb, no need. Kalian cukup puasa secara rutin di hari Selasa Anggoro Kasih, Selasa Kliwon, Rabu lagi, Kamis Pahing. Puasanya seperti biasa kayak puasa Ramadan ya. Itu aja kalian lakukan. Itu nanti banyak kok orang yang suka ya sama kamu ya. Itu termasuk juga membuka aura gitu. Aura ya please ya, bukan aurat ya. Aurat mah nggak usah dibuka-buka ya. Nanti kamu dikerubung sama semut. Ya, semutnya doyan aurat gitu. Oke, langsung aja ya. Ini dealing dengan siapa sih ya? Ya, yang jelas dia pakai energi magis, makanya kamu susah. Kamu susah di sini untuk melepasnya, nggak apa-apa. Nanti Bunda akan kasih tahu cara-caranya ya. Kita akan lihat di sini dulu. Kamu terkoneksi dengan siapa? Ini adalah energi dia ya sayang ya. Di sini ada energi, ini zodiaknya dia, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Bener ya. Wow. Ternyata semua zodiak masuk ya sayang ya. Semua zodiak masuk, oke. Semua zodiak masuk ini. Ya, jadi sekarang kita tinggal cocokin aja untuk inisialnya dia ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Ini bisa nama panggilan, nama julukan, nama lengkap bisa ya. Oke. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Oke, it's enough ya. Satu lagi cukup. Enough. Oke, cukup segini aja. Ini pun udah banyak banget yang ditangkap energinya. Di sini ada M Mama, ada A Alpha, ada D Delta, ada J Jakarta, ada E Eko, ada H Hotel, ada W Warsawa, ada T Tenggo, ada P Papa, ada Elu Cinta Luna, ada F Fanta, ada K Kilo, kemudian ada Z Zulu, ada E Romeo, dan ada Q Back. Ada 15 inisial. Ada 15 inisial di sini ya. Kita lihat dulu ya kondisi si dia yang kamu bener-bener nggak bisa move on dari dia ya. Kamu masih terkintil-kintil aja sama itu orang. Well, yang jelas ini adalah sebuah hubungan cinta segitiga ya. Hubungan cinta segitiga, dan mungkin saja saat ini dia sudah bersama dengan seseorang yang lain. Dianya lo udah males-malesan sama kamu ya. Jadi secara perasaan tuh udah males-malesan sama kamu. Ya iyalah ya, udah ada yang lain gitu ya. Padahal secara finansial orang ini B aja loh ya, nggak bagus-bagus amat, B aja gitu loh. Dan dia memang sudah nggak lagi kayak ngejar-ngejar kamu. Intinya sikapnya udah berbeda. Mungkin ketika awal-awal itu dia agresif, dia ngejar-ngejar kamu, and then sekarang dia udah berubah, udah cuek ya, udah males-malesan ya karena udah ada yang lain juga ya. Terus kemudian tapi memang tidak dipungkiri bahwa kamu itu masih ada di pikiran dia sih. Jadi ini dia sebenarnya juga belum completely atau belum sepenuhnya lupa sama kamu, belum sih ya. Masih kok, masih ada kamu tuh mondar-mandir kayak setrikaannya di kepalanya dia gitu. Jadi dia masih mikirin kamu nih, oke. Tapi ya secara rasa udah hambar ya, udah nggak ada rasa gimana-gimana lagi. Ya memang perasaan itu apalagi hormonal. Perasaan itu hormonal sayang ya. 3 bulan pertama itu ada hormon oksitoksin. Makanya kalau misalnya baru pendekatan itu orang mesra banget ya, kayak gimana ya, kayak kucing rasa coklat. Tapi setelah biasanya lewat 6 bulan ya. Lewat 6 bulan hormonnya udah nggak produksi lagi. Jadi udah dingin, udah gimana, balik lagi ke awal ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu perasaan si dia ya. Nanti Bunda kita akan terapi sama-sama nanti. Gimana sih caranya supaya bisa pelan-pelan move on ya dari orang ini, oke? Oke, kita lihat dulu ya.
Kita lihat dulu bagaimana perasaan kamu ya. Pengen tahu, kepoin dulu lah ya. Dikepo-kepoin dulu ya. Kamu nggak bisa move on dari si dia. Ada energi magis di dalam dirinya. Jadi ini, karena punya energi magis, itu nggak susah buat dia untuk memikat lawan jenis. Nggak heran, lawan jenis itu nempel aja, gampang aja gitu ya, dekat sama dia ya. Bahkan ngebucin, itu mah gampang banget. Oke, sekarang kita akan lihat ya untuk perasaan dia. Oke, sebenarnya dia butuh kamu ya. Sebenarnya dia butuh kamu, maksudnya begini, butuh itu mungkin dia apa ya? Mungkin kamu adalah sosok orang yang bisa atau support dia secara finansial. Atau kamu adalah orang yang kalau dia butuh sesuatu tuh kamu nolong aja ya dengan tulus ya. Kamu udah langsung gercep gitu loh nyariin apa ya. Atau misalnya dia membutuhkan apa tuh kamu udah kayak siap aja. Intinya kamu udah mau aja, dan setiap kali misalnya kayak dia lagi kesepian, kamu ditelepon juga dia udah langsung kebalik ya. Iya bener. Dia telepon, kamu udah langsung ngangkat, udah pokoknya dia kesepian apa, kamu sampai mengorbankan pekerjaan kamu dan segala macam sampai sebegitunya gitu loh. Sebenarnya memang dia butuh kamu ya, maksudnya, dan dia juga datangnya ke kamu tuh pada saat dia butuh gitu loh. Oke. Ternyata sebenarnya masih ada ya tersisa rasa cinta di dalam hatinya. Memang udah ogah-ogahan ya. Ya, ya udah ogah-ogahan. Tapi masih ada karena di dalam pikirannya juga kamu masih berkeliaran. Jadi masih ada rasa cinta. Intinya masih belum mau melepas gitu dianya ya. Mhm. Ya, ya gimana ya? Ini sebetulnya sebuah situasi yang egois karena dia menyuruh kamu untuk apa ya? Untuk sabar ya. Dia tuh berharap untuk kamu sabar dan menunggu ya. Menunggu apa? Menunggu petualangannya dia ya. Mhm. Ini dia masih mengharap komunikasi dari kamu ya, masih menunggu pesan dari kamu, oke. Jadi memang sebetulnya memang belum lepas ya, dia pun itu juga belum move on dari kamu. Oke. Oke, ya sebetulnya sudah melepas, tapi melepas karena dia udah punya yang lain ya. Ya, jadi memang secara status atau secara de facto itu kenyataan secara memang kalian udah putus gitu loh. Kalian udah berpisah memang ya. Tapi ini orangnya agak-agak curang soalnya kenapa? Sekalipun sudah berpisah, karena kan memang dia udah ada yang lain ya. Sekalipun sudah berpisah, tapi dia masih seneng ya, kayak misalnya dia masih mengharap untuk kamu ngebucin sama dia ya. Terus kemudian ini karena memang kamu afford everything gitu ya, kamu mensupply, kamu support semuanya gitu sama dia ya, tentu saja dia masih menikmati ya apa yang dia bisa ambil dari kamu ya. Ya begitu sih, dan sebetulnya masih ada kayak sisa-sisa rasa cinta begitu ya, sekalipun kalau misalnya kamu mengharapkan dia datang, orangnya nggak mau datang ya. Mengharapkan dia untuk nongol, orangnya nggak mau nongol gitu sih. Ya karena memang udah ya hormon oksitosin sudah menguap, sudah hilang semuanya ya. Tapi dia masih ibaratnya masih mengingat segala kebaikan-kebaikan kamu gitu loh. Dan ini kalau misalnya kayak kamu punya yang lain atau kamu mulai deket sama yang lain, ini dia nggak rela. Kenapa? Dia menganggap kamu sebagai propertinya dia, ya. Dia menganggap kamu sebagai propertinya dia, gitu sih. Oke. Now let's check ya. Kita akan cek lagi, oke. Bunda akan cek lagi ya. Perasaan dia. Ambil 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Dia menerima pesan kamu ya. Jadi dia tahu kamu masih kangen. Dia tahu kamu masih cinta. Dan pesannya itu nyampe ke dia. Makanya gini, ketika dia tahu bahwa kamu masih nggak mau melepas, ketika
dia tahu bahwa kamu masih ngebucin, makin ngadi-ngadi dah dia ya. Makin ngadi-ngadi itu ya dia kayak gitu ya, makin ngadi-ngadi, makin nggak karuan gitu ya. Makin seenaknya aja ya, makin jauh-jauh, makin manas-manasin kamu, modelnya seperti itu. Dia tahu dia lagi di atas angin ya. Oh, ternyata ada sebuah rahasia yang dia takut terbongkar. Aku takut rahasiaku terbongkar ya. Ya, pantesan kamu nggak bisa move on sama dia. Karena kenapa? Dia sendiri belum memutuskan benang merahnya sama kamu. Menggantung. Ya. Menggantung, nggak ada penjelasan, nggak ada gimana ya. Kamunya jadi kayak bingung gitu ya. Dia sudah memiliki seseorang yang lain gitu ya. Ya, ya pantesan, nggak heran kalau misalnya selain memang ada energi magis ya. Selain ada energi magis di dalam dirinya, memang dia sendiri juga masih menggantungkan ya. Putus, benar-benar putus juga enggak, masih kayak semacam memberikan harapan, masih kayak seolah-olah memberikan sinyal nanti suatu saat akan kembali, seperti itu ya. Ya ini orangnya curang sih ya, curang, terus kemudian dia selfish atau egois ya, seperti ini. Oke. Bunda akan lihat. Oke Bunda, kalau udah kayak gini terus nanti ke depannya gimana? Dia bakalan balik atau enggak? Ya. Udah susah-susah nih ya, kamu bener-bener kebayang-bayang dia melulu, nggak bisa move on. Dan dia sudah bersama dengan seseorang yang lain. We'll see ya. Mudah-mudahan ya, lihat apa ya. Nah, kan ini the sword and the rose ya. Ini di sini ada pedang, ada bunga ya. Pedang ini menggambarkan sebuah, ya kalau ketusuk pedang pasti sakit, oke. Di sini ada yang kebal gitu, kena pisau punya kebal gitu. Pasti kamu nggak bisa patah hati ya, soalnya nggak bisa terluka kan. Nah, kemudian rose atau bunga ini melambangkan sebuah romantisme ya, sebuah romantisme. Jadi hubungannya sama kamu, dia akan terus kayak datang dengan memberikan harapan. Ibaratnya gini, kalau dia datang, dia akan melambungkan perasaan kamu. Tapi setelah itu kamu kayak dijatuhkan dari tempat yang tinggi, buk gitu ya. Shoot, bluk, aduh sakitnya bukan main ya. Jadi kamu bener-bener berada kayak berada dalam dua dunia gitu loh. Kamu merasa indah, merasa kayak jatuh cinta, kayak berbunga-bunga, tapi sebentar juga ketusuk-tusuk ya. Karena kan memang dia udah ada yang lain. Hubungannya akan seperti ini. Dan orang ini senang loh dengan permainan seperti itu. Senang ya. Sebentar datang ketika dia butuh, membuat kamu mabuk kepayang ya, terbang ke langit ketujuh ya. Tapi sebentar kemudian dia akan pergi gitu aja. Datang dan pergi seenak udel dia sendiri ya. Kenapa? Dia tahu bahwa kamu susah untuk melepaskan dia. Gini terus saja terus ya. Begini aja terus dia. Oke. Ini dia akan terus kok. Dia akan terus-terusan loh. Ya mungkin karena dia udah punya energi magis gitu ya. Jadi nanggung kali ya. Nanggung kalau misalnya cuma sama satu orang. Bahkan ini gonta-ganti ya. Maksudnya dia akan ketemu dengan lawan jenis itu gonta-ganti gitu loh. Gonta-ganti, gonta-ganti. Sekalipun mungkin kepada kamu, dia menjanjikan sebuah keseriusan ya. Menjanjikan sebuah keseriusan, tapi kalau misalnya kamu berpikir bahwa, oke, misalnya dia mengajak kamu untuk serius ya. Dan misalnya kamu berpikir bahwa dia akan berubah, enggak loh ini. Susah. Kalian akan berada hidup dalam seperti ini ya, pedang dan bunga mawar. Kayak gini terus ya. Sebentar-sebentar dia akan ngasih bunga mawar ke kamu dan kamu merasa kayak terbang ke langit ketujuh. Tapi sebentar-sebentar dia akan menusuk kamu dengan pedang. Dan batin kamu akan teriris-iris, pedih, perih, apalagi terus kemudian dikucurin jeruk nipis, aduh perih banget itu ya. Ya, inilah adalah sebuah kehidupan atau sebuah hubungan yang dia tawarkan kepada kamu. Tapi herannya di sini ya kamu kayak udah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Terperangkap pada energi magisnya dia ya. Oke. Kalau misalnya kayak gini gimana? Oke, sekarang Bunda mau tawarkan kepada kamu mau lepas sama dia atau enggak? Kalau misalnya kamu mau continue atau mau melangsungkan, ya udah dalam kondisi kayak gini kamu memang nggak bisa lepas ya, monggo silakan. Nah saat ini Bunda
Bunda mau fasilitasin buat teman-teman yang memang pengen lepas dari hubungan seperti ini ya. Sakit tapi nggak bisa pergi, sakit perih tapi nggak bisa pergi. Oke, yang pertama, putuskan dulu segala koneksi. Ya iya, memang ya berat memang. Tapi ya ini langkah awal. Kenapa? Kalau kamu masih ketemu sama dia, kamu masih akan terperangkap pada energi magisnya. Nggak bisa. Bener-bener nggak bisa, mau pakai cara apapun, mau minta tolong siapapun atau bagaimana, nggak bisa, uang masih ketemu ya. Jadi, langkah pertama adalah putuskan segala koneksi, blokir WhatsApp-nya, blokir teleponnya. Nggak usah ketemu orang ini, jauhin, kamu putusin segala akses ya. Sakit memang, mungkin kamu nangis-nangis pas ini berat banget, tapi nggak apa-apa, awalnya begini memang ya. Daripada kamu tersiksa terus-terusan, ditusuk pedang terus-terusan ya, seumur hidup loh ini. Oke. Yang pertama, putuskan segala akses, putuskan segala koneksi. Yang kedua, mandi garam sayang. Garam, cari garam kristal. Garam kristal itu adalah garam kerosok ya, di pasar-pasar tradisional. Jangan garam meja yang udah halus gitu, jangan ya. Kalau misalnya nggak ada garam kerosok, kalian bisa beli Himalayan salt atau Him salt ya. Pokoknya yang kristal gitu ya. Lalu mandi ya. Mandi, taruh di seember air, terus kemudian ya kalau bisa air hangat enak ya. Air dingin juga nggak apa-apa. Yang penting jangan air panas ya, nanti lecet semua. Oke, jadi mandi, terus kemudian niatkan, ucapkan seperti ini ya. Aku membersihkan diri dari energi, sebut nama lengkapnya, dari titik, secara jiwa, batin, dan roh. Ya. Sorry. Secara fisik, jiwa, batin, dan roh ya. Secara fisik, jiwa, batin, dan roh. Aku melepaskan diri dari energi si titik, secara fisik, jiwa, batin, dan roh. Lalu mandi biur, mulai dari kepala sampai kaki, diguyur pelan-pelan sambil diucapkan ya. Oke, kalau misalnya kamu yang muslim, kamu bisa mengawali dengan kata-kata bismillah duluan ya, bismillah, ucapkan al-fatihah terlebih dahulu ya. Terus kemudian kalau yang non-muslim, silahkan berdoa yang ada kayak kata-katanya melepaskan diri dari segala energi negatif ya. Entah apa, mungkin kalau yang Kristen bisa doa dulu pakai Bapa kami, doa Bapa kami dulu ya. Oke. Yang lainnya Bunda kurang tahu, kurang paham. Oke, kemudian setelah mandi, kalian boleh mandi biasa, dibilas ya. Tapi mandi garam itu untuk membersihkan. Oke. Lebih bagus lagi kalau kalian punya seperti ini. Ya. Ini tembaga, ini sebetulnya ada kayak di toko-toko listrik gitu ya. Ini tembaga-tembaga yang tembaga itu kan sebetulnya menyerap energi ya, menyerap segala energi gitu loh, energi negatif ini udah terserap gitu. Atau kalian bisa juga beli namanya sage atau palo alto atau sage ya, bersihkan gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau sudah ya, lakukan ritual ini misalnya fotonya dia, kalau nggak punya foto fisik boleh di handphone ya. Kemudian kalian ambil pisau atau gunting, bayangkan benang merah, biasanya ada benang merah orang terhubung itu ya. Benang merah di dada kamu sama di dadanya dia, itu kalian putuskan ya, diputus gini, utuk ya, pakai pisau atau gunting. Lalu pakai tanda silang, pakai gunting dan pisau. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Gitu terus sampai kamu puas. Sampai rasanya puas, selalu kemudian tarik semua energi-energi negatif pakai tangan begini ya, lalu kemudian ditarik ke arah dada dan lemparkan keluar rumah, ke arah keluar rumah, dan kamu hempaskan. Bayangkan semua energi-energi negatif itu keluar melalui mulut kamu ya, sambil hentakan dengan kata-kata hah gitu ya, atau apa terserah ya, hih gitu juga boleh, juga boleh, terserah ya. Lakukan itu ketika kamu merasa kayak betapa beratnya ya koneksinya waktu itu, karena kan awal-awal pasti akan didera oleh rasa kangen yang amat sangat. Tapi ini khusus buat kamu yang memang pengen hidup sehat. Karena kalau misalnya kamu tidak memutuskan terlebih dahulu, ya mana bisa ya. Pertama adalah putuskan dulu.
putuskan dulu seberat apapun ya. Tapi kalau misalnya kamu memang masih mau bertahan kepada dia, ya silahkan nikmati. Nikmati dengan segala fenomenanya, dengan segala naik turunnya ya, yang terjadi pada dia ya. Ini ada potensi kok, maksudnya dia berkomitmen atau mempertahankan hubungan dengan kamu ya. Tapi kayak gitu, ya dia akan terus berselingkuh ya. Dia akan terus mencari-cari yang lain karena memang bawaannya begitu ya. Bawaannya dia begitu. Dari dalamnya dia begitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya sayang ya, oke. Ya, saat ini Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, ada Aquarius di sini. Ada Sagittarius. Ada Taurus di sini. Ada Aries. Oke, sudah 4 zodiak dan ada Gemini. Oke, ada 5 zodiak di sini ya. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu. Kira-kira readingan ini resonate buat kamu. Kalau misalnya nggak resonate nggak apa-apa. Kalian bisa ambil caranya ya. Bisa ambil ilmunya ya sayang ya. Oke. Ada yang jatuh. Oke. I'm gonna take. Oke. Ada U Ultra. Ada Delta. Oh, ada Enona. Ada K Kilo, ada A Alpha, ada B Bravo, ada Y Yankee. Untuk udah Delta energinya cukup kuat. Kemudian ada Q Quebec, ada I India, ada X Extra, ada W Warsawa, ada M Mama, ada S Sutra, ada P Papa. Satu lagi ini yang jatuh, ada G Gajah. Well, ya, memang kadang-kadang sebuah siksaan dalam cinta mesti dimulai dengan sebuah keputusan yang berat ya sayang ya. Pilihan ada di tangan kamu. Silahkan pilih secara bijak ya. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.